Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nalita Oktaviana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan sosial. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. Isi materi ini terdiri dari interaksi sosial, faktor-faktor pendorong interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, serta status dan peran dalam interaksi sosial. Yang pertama ada hakikat interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, syarat terjadinya interaksi sosial terdiri dari dua hal, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Terdapat 3 jenis kontak sosial. Yang pertama, kontak sosial primer, yaitu kontak sosial yang terjadi secara langsung. Kemudian kontak sosial sekunder langsung, yaitu kontak sosial terjadi secara langsung tetapi melalui perantara. Yang ketiga, kontak sosial sekunder tidak langsung, yaitu kontak sosial tidak berhubungan langsung atau melalui perantara dan dibutuhkan pihak ketiga. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Terdapat 3 tahap komunikasi, yaitu encoding, penyampaian, dan decoding. Faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah imitasi, yaitu tindakan meniru orang. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang lain dapat menerima pandangan tersebut tanpa berpikir panjang. Selanjutnya ada identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Simpati adalah kondisi ketertarikan seseorang dengan keadaan orang lain. Dan yang terakhir ada empati, yaitu simpati mendalam yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin, bentuk-bentuk interaksi sosial terdiri dari 2, yaitu proses sosial bersifat asosiatif dan proses sosial bersifat disosiatif. Proses sosial asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial, terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama memiliki 5 bentuk, yaitu kerukunan atau gotong royong, perjanjian, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku, sedangkan akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar terciptanya keseimbangan. Bentuk-bentuk akomodasi yaitu koersi, mediasi, kompromi, konsiliasi, konversi, arbitrase, toleransi, dan lain sebagainya. Asimilasi adalah usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian ada akulturasi, yaitu berpadunya 2 kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru yang tidak menghilangkan
ciri kepribadian masing-masing. Proses sosial disosiatif yaitu proses sosial yang mengarah pada konflik sosial. Terdiri dari persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan merupakan perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu ciri persaingan adalah perjuangan yang dilakukan secara damai dan sportif. Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan terhadap pribadi seseorang. Dan yang terakhir adalah pertentangan, yaitu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan. Biasanya, konflik disertai dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya ada status dan peran interaksi sosial. Kedudukan atau status sosial merupakan posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Ralph Linton, terdapat 3 macam status. Yang pertama yaitu ascribed status, yaitu status yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohania dan kemampuan. Selanjutnya achieved status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha-usaha disengaja. Dan assigned status, yaitu status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki. Dan yang terakhir, kaitan antara status dan peran. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagai contoh, seseorang yang berstatus sebagai kepala sekolah diharapkan mampu berperan memimpin sekolahnya. Peran ini tidak akan melekat padanya jika ia tidak memiliki status sebagai kepala sekolah. Sekian materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.